Semanten, selamat datang di kanal YouTube Bali kami. Hari ini kami melaporkan situasi terkini di seputar wilayah Pura Uluwatu. Kami memulai perjalanan dari patung Garuda Wisnu Kencana menuju Pura Uluwatu, sambil kami update laporan terkini terkait penanganan virus corona untuk wilayah Bali. Pemerintah Provinsi Bali, melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan perkembangan penanganan COVID-19 pada Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020. Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Bali, Dewa Made Indra mengatakan jika ada penambahan pasien positif hari ini alami lonjakan, sebanyak 36 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Bertambah 36 orang, kini total kumulatif menjadi 695 orang, jelasnya. Jika dirinci penambahan di masing-masing kabupaten di Bali, sebagai berikut: Klungkung bertambah 10 kasus. Jembrana bertambah 5 kasus. Buleleng bertambah 4 kasus. Bangli bertambah 4 kasus. Gianyar bertambah 4 kasus. Denpasar bertambah 3 kasus. Tabanan bertambah 1 kasus. Karangasem tidak ada penambahan kasus. Sementara lonjakan tertinggi ada di Kabupaten Klungkung dengan tambahan 10 pasien baru, semula 41 kasus menjadi 51 pasien. Jembrana memiliki 5 pasien tambahan, semula 19 kasus bertambah menjadi 24 kasus positif. Buleleng awalnya 104 kasus menjadi 108, terhitung ada 4 orang tambahan. Bangli semula bertahan di angka 98, kini menjadi 102, mendapat 4 pasien tambahan. Badung sebelumnya memiliki 84 kasus, bertambah jadi 88, ada 4 pasien tambahan. Gianyar dari 46 menjadi 51 kasus positif, sehingga ada 4 pasien positif baru. Denpasar memiliki 171 pasien, hari ini ada 3 tambahan pasien positif menjadi 174. Tabanan terjadi penambahan 1 orang, mulanya 31 kasus menjadi 32 orang positif. Karangasem berhasil mempertahankan dan menekan pertumbuhan, tetap dengan 38 orang pasien positif, tidak ada penambahan hari ini. Di sisi lain, penambahan pasien sembuh juga bertambah, terdapat 24 orang, sehingga menjadi 448 orang pasien sembuh. Tidak ada tambahan korban jiwa hari ini, jumlahnya tetap 5 orang terdiri dari 3 WNI dan 2 WNA. Saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju Pura Uluwatu. Mungkin semeton tertarik akan sejarah Pura Uluwatu seperti yang dilansir baliturclub.net. Pura terletak di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Pura Luhur Uluwatu tentu tidak asing lagi bagi Anda, apalagi di kalangan warga lokal. Tempat indah dan cantik ini selalu menjadi perhatian banyak orang. Keberadaan pura di atas tebing dengan latar belakang sunset dan Samudera Hindia tentu menjadi pemandangan spektakuler yang selalu diincar oleh wisatawan, apalagi suguhan tari kecak yang digelar menjelang matahari terbenam, menambah lengkapnya daya tarik objek wisata di Bali ini. Namun demikian belum semua orang tahu tentang latar belakang ataupun kisah sejarah Pura Luhur Uluwatu ini. Tempatnya bertengger di atas tebing bukit tinggi sangat unik, ikonik dan fenomenal. Sejarah Pura Uluwatu cukup penting juga untuk kita ketahui, memahami peninggalan sejarah dan budaya masa lampau, sehingga bisa menjaga kelestarian peninggalan masa lampau tersebut dengan baik. Dengan mengetahui latar belakang sejarah tersebut, bisa memahami bagaimana perjuangan para pendahulu seperti para resi dalam mendirikan tempat suci yang lokasinya di atas bukit yang memiliki aura kesucian dan susah dijangkau. Pura Uluwatu adalah sebuah pura kuno di Bali. Latar belakang sejarah berdirinya Pura Luhur Uluwatu ini tidak diketahui secara jelas kapan dibangun. Tetapi diperkirakan dibangun pada masa kerajaan suami istri Sri Masula Masuli sekitar abad ke-9 oleh Empu Kuturan atau dengan gelar Empu Raja Kreta. Empu Kuturan adalah seorang pendeta Buddha yang berasal dari desa Girah di Jawa Timur. Beliau datang ke Bali karena dorongan untuk mengajarkan dharma dan agama. Beliau sangat berjasa dalam menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali, sehingga terwujudlah Pura Kahyangan III sebagai manifestasi Tuhan dalam bentuk Dewa Trimurti. Sejarah berdirinya Pura Luhur Uluwatu
berkaitan dengan peninggalan kuno atau bentuk fisik dari pura tersebut, seperti Candi Kurung atau Kori Gelung Agung di pelataran pura yang membatasi halaman pura, menjadi ciri bahwa pura ini adalah peninggalan purbakala. Bentuk fisik tersebut mengisyaratkan pura tersebut sudah ada sebelum Empu Kuturan datang ke Bali. Namun belum ditemukan adanya prasasti yang menyebutkan angka tahun pasti berdirinya Pura Luhur Uluwatu. Beberapa sumber mengatakan pura ini dibangun atas anjuran Empu Kuturan. Pura Luhur Uluwatu menempati jajaran penting pura di Bali sebagai Kahyangan Jagat, dikenal sebagai salah satu dari Padma Buwana dan Pura Sat Kahyangan yang menjadi pilar-pilar Pulau Bali. Sat Kahyangan tersebut diantaranya Pura Besaki terletak di Kabupaten Karangasem, Lempuyang Luhur di Karangasem, Batu Karu di Tabanan, Gua Lawah di Klungkung, Uluwatu di Badung dan Pura Puser Tasik atau Pusring Jagat di Gianyar. Pura Uluwatu menempati arah barat daya yang berstana di sini adalah Dewa Siwarudra. Pujawali atau Odalan di Pura Uluwatu digelar pada hari Anggara Kliwon atau tepat pada hari Anggarkasi Madangsia setiap 210 hari sekali 6 bulan kalender Bali. Dari segi geografis, Pura Uluwatu terletak di atas Bukit Kapur dengan ketinggian sekitar 97 meter di atas permukaan laut. Memasuki areal pura, Anda harus menapaki puluhan anak tangga. Pelinggi pertama yang dijumpai adalah Pelinggi Dalam Bajurit di halaman Jaba Sisi, yang merupakan pura pesanakan Uluwatu dan pengembangan pada zaman Dang Hyang Nirarta. Terletak pada sisi sebelah kiri di Pura Dalam Bajurit ini terdapat 3 buah tugu Trimurti, yaitu patung Brahma, Ratu Bagus Dalam Jurit sebagai perwujudan Siwarudra dan Wisnu. Memasuki area lebih dalam terdapat yaitu di Jabat Tengah atau halaman kedua, terdapat sebuah bak air yang selalu berisi air. Bahkan pada musim kering sekalipun. Sebuah keajaiban alam atas kehendak Tuhan, sehingga bak air tersebut dikeramatkan sebagai tempat sumber air suci atau tirta. Halaman utama atau jeroan pura terletak paling ujung terdapat sebuah Meru Tumpang Tiga yang biasanya disaksikan dari kejauhan oleh wisatawan. Halaman utama dan halaman kedua tidak diperbolehkan wisatawan masuk ke dalam kecuali warga yang akan bersembahyang. Antara halaman kedua menuju halaman utama di Pura Bali kuno ini terdapat Candi Kurung Padu Raksa didesain bersayap. Bentuk candi tersebut menyerupai candi bersayap yang ada di Jawa Timur, sebuah peninggalan kuno di Sendang Duwur dengan Candra Sangkala. Bentuk candi juga memiliki kesamaan dengan Candi Kurung bersayap yang ada di Pura Sakenan. Dikisahkan juga Pura Luhur Uluwatu merupakan tempat moksanya Dang Hyang Nirarta atau Dang Hyang Dwijendra, pendeta kerajaan Gel-Gel pada masa Dalem Watu Renggong, yang juga berasal dari tanah Jawa ini, melakukan tapa brata di Pura Uluwatu. Namun sebelum beliau moksa di tempat ini, beliau memiliki pustaka suci yang akan diberikan kepada putranya yang bernama Empu Mas yang berada di Desa Mas. Kemudian Dang Hyang Nirarta minta tolong kepada seorang nelayan bernama Ki Pasek Nambangan untuk membawa pustaka suci tersebut kepada Empu Mas. Setelah waktunya tiba, Dang Hyang Nirarta melakukan tapa yoga semadi dan akhirnya moksa kembali ke surga tanpa meninggalkan jasad. Demikian sedikit cuplikan atau sejarah singkat tentang Pura Luhur Uluwatu, yang tentunya jauh dari sempurna. Saran dan kritik dari Anda sangat bermanfaat untuk melengkapi sejarah tersebut di atas, sehingga bisa memberikan informasi yang tepat kepada pembaca atau generasi penerus kita. Pura kuno di Bali ini sekarang menjadi destinasi wisata dan tujuan tur paling hits dan populer di Pulau Bali.